Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan saatnya kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Judul renungan kita pagi hari ini ialah Pagi ini Tuhan sedang mengatur ulang hidupmu. Ayat pokok kita terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara masih bisa membuka mata, saudara masih bisa menghirup udara segar, dan bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Itu artinya satu hal, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Bahkan lebih dari itu, pagi ini Tuhan sedang mengatur ulang hidupmu. Mari kita lihat lebih jauh. Bagian yang pertama. Ketika hidup tidak sesuai rencana, Tuhan sedang menyusun rencana yang lebih baik. Ada masa-masa dalam hidup di mana semua rencana yang kita buat terasa berantakan. Kita sudah berusaha, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kita sudah berdoa, tapi arah malah berubah. Saudaraku, dengarkanlah. Kadang Tuhan harus mengacaukan rencanamu, supaya rencana Tuhan bisa digenapi. Mungkin engkau berpikir Tuhan sedang menghancurkan sesuatu, padahal Ia sedang membangun kembali hidupmu dengan cara yang baru. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan tidak hanya memperbaiki masa lalu kita, Ia mengatur ulang seluruh jalan hidup kita agar selaras dengan kehendaknya. Bahagian yang kedua, Tuhan mengatur ulang hidup kita melalui keadaan yang tidak kita pahami. Saudara, kalau kita jujur, ada banyak hal dalam hidup yang tidak masuk akal. Kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kita ditinggalkan orang yang kita percaya. Kita gagal di tempat yang dulu kita pikir adalah panggilan Tuhan. Tetapi justru di sanalah Tuhan sedang bekerja. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Coba perhatikan, bukan hanya dalam hal yang baik, tetapi dikatakan dalam segala sesuatu. Artinya, dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan, dalam air mata maupun dalam tawa, dalam jalan yang lancar maupun jalan yang terjal, Tuhan tetap bekerja. Tuhan sedang menata ulang, menyusun kembali,
mengarahkan ulang langkah-langkah hidupmu menuju rencananya yang sempurna. Bahagian yang ketiga, ketika Tuhan mengatur ulang, Ia sedang menyembuhkan dan memulihkan. Saudaraku, seringkali sebelum Tuhan memulihkan, Ia terlebih dahulu mengguncang. Sebelum Ia menegakkan, Ia terlebih dahulu meruntuhkan yang lama. Yeremia 18 ayat 4 di sana dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat itu rusak di tangan penjunan, maka penjunan itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah tanah liat di tangan sang penjunan. Dan jika bejana hidupmu saat ini retak, jangan takut. Tuhan tidak membuangmu, Ia membentukmu kembali. Kadang Tuhan perlu memecahkan bentuk lama, supaya Tuhan bisa membentuk yang baru sesuai dengan rancangannya yang sempurna. Jadi kalau hidupmu saat ini terasa seperti diacak-acak, jangan panik. Tuhan sedang melakukan reset sorgawi dalam hidupmu. Bahagian yang keempat, tanda bahwa Tuhan sedang mengatur ulang hidupmu. Berikut 3 tanda yang sering muncul ketika Tuhan sedang mengatur ulang hidup seseorang. Yang pertama, pintu yang dulu terbuka tiba-tiba tertutup. Jangan buru-buru marah atau kecewa. Kadang Tuhan menutup pintu karena Ia sedang membuka jalan baru yang lebih sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, orang-orang tertentu menjauh atau berubah. Tuhan tidak selalu menambahkan orang baru. Kadang Ia mengurangi. Sebab ada orang yang hanya ditugaskan untuk satu musim dalam hidupmu. Yang ketiga, hatimu mulai tidak nyaman dengan hal-hal yang dulu kamu sukai. Itu tanda bahwa Tuhan sedang menggeser fokus dan panggilanmu. Jadi jangan melawan perubahan. Izinkan Tuhan mengatur ulang, karena Ia tahu persis apa yang terbaik bagimu. Bahagian yang kelima, cara merespon ketika Tuhan mengatur ulang hidupmu. Yang pertama, terimalah prosesnya. Kadang sakit, kadang membingungkan, tapi percayalah, setiap langkah dalam proses itu penuh kasih. Yang kedua, percayalah bahwa rencana Tuhan lebih besar dari rencanamu. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang ketiga, jangan berpegang pada masa lalu. Apa yang hilang kemarin mungkin memang harus pergi supaya yang baru bisa datang hari ini. Saudaraku, pagi ini Tuhan berkata, aku sedang mengatur ulang hidupmu. Mungkin engkau kehilangan arah, tapi Tuhan sedang memutar kemudi. Mungkin engkau merasa hancur, tapi Tuhan sedang membentuk ulang. Dan ketika semuanya selesai, engkau akan berkata, ternyata semua yang Tuhan izinkan adalah bahagian dari kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walau kami tidak selalu mengerti jalan-Mu, kami mau percaya Engkau sedang mengatur ulang hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Arahkan langkah kami, kuatkan hati kami, dan pulihkan apa yang perlu Kau pulihkan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pendidikan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan,
diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini, ada atas para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kebenaran atau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.